Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pojok Pro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue akan berbincang dengan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Sekretaris Umum Panitia Besar PON Papua yang lalu, dan beliau cukup memiliki andil yang sangat besar dalam keberhasilan PON Papua. Langsung saja kita sapa Bapak Elia Lupati atau biasa disapa Pak Elia. Halo Pak, selamat siang Pak. Makasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kami Pak. Ya. Ya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sedang sibuk apa nih kegiatan sehari-harinya Pak Elia setelah PON Papua yang lalu Pak? Ya, saat ini saya bersama teman-teman PP PON sedang mempersiapkan semua dokumen yang disebut sukses administrasi. Kami sedang mempersiapkan seluruh dokumen dan kami siap untuk didatangi oleh para auditor begitu. Oke. Jadi sedang mempersiapkan istilahnya laporan lah ya Pak ya dari penyelenggaraan PON yang lalu ya. Betul. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebut di awal Pak Elia ini kan menjabat sebagai Sekretaris Umum PB PON Papua. Nah, mungkin boleh Pak tolong dibagikan ceritanya kepada teman-teman semua yang menyaksikan pengalaman Bapak begitu dalam mengorganisir sebuah penyelenggaraan ya event nasional gitu yang melibatkan banyak unsur dan berjalan dengan sukses nih Pak. Ya, apalagi kan tantangannya kan di masa pandemi nih Pak ya, penyelenggaraannya ya Pak ya. Monggo Pak, bisa dibagikan ceritanya. Ya, dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan itu, kami sangat solid ya, semua unsur yang terlibat. Dan untuk diketahui, unsur-unsur yang terlibat baik PNS, TNI Polri, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, teman-teman yang saya sebut anggota DPRD, DPRP, tapi juga ada dari unsur swasta dan ada juga dari partai politik tapi bergabung dalam panitia besar. Dan ada juga anak-anak muda kita yang luar biasa, yang ada yang masih kuliah dan ada yang sudah tamat. Mengorganisir ini perlu kesabaran, koordinasi yang baik dan diawali dengan konsolidasi yang luar biasa. Dan karena ini sifatnya fungsional bukan struktural, harus saling menghormati untuk saling melayani. Itu modal utama saya sebagai Sekretaris Umum, sehingga seluruh teman-teman ya tidak ada yang merasa tinggi, tidak ada yang merasa rendah, kita orang semua sama. Kira-kira begitu. Nah, kalau suka dukanya apa sih Pak? Atau tantangan deh mungkin, tantangan sebagai panitia penyelenggara itu apa aja? Tantangan yang paling besar yang belum ada di dunia ialah di tengah-tengah pandemi. Misalnya kami di Kota Jayapura pernah ada, atau di Papua pernah ada, kami tutup penerbangan udara ya. Iya. Lalu kemudian Kota Jayapura secara khusus melakukan pengetatan, misalnya ada yang sampai jam 2 siang. Waduh, itu kami kacau betul. Lalu dirubah menjadi sampai jam 6 sore, lalu ada yang dirubah menjadi jam 9 malam. Lalu Pak Ketua Umum dan Ketua Harian kami menegaskan kepada kami, anak-anak PON tetap kerja nanti pakai papan nama PON. Nanti dikoordinasikan dengan tim Satgas, walaupun orang lain disebut harus pulang jam 2 siang, kami bisa pulang malam karena pulang dari sekretariat. Karena itu puncak-puncak mau pelaksanaan sebelum Presiden menetapkan ditunda tahun 2021. Seharusnya kan PON 2020 Pak. Betul. Jadi tantangan kerja aja sudah luar biasa, dan walaupun kami kerja, kami semua dalam prokes. Iya. Dan memang menyakitkan sekali. Ngomongnya kurang padahal harus ngomong banyak. Karena ini sifatnya konsolidasi, koordinasi
dan sinkronisasi program dan seterusnya. Tetapi karena ini ditangani dengan ya intinya harus rendah hati dan saling menghormati, saya kira, sehingga semua saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, boleh diceritain nggak sih Pak? Ini kan Pak Elia kan tinggal di Jayapura, tinggal di Papua begitu ya. Mungkin Pak Elia mungkin bisa ceritakan atau sedikit gambarkan bagaimana sih antusiasme masyarakat Papua gitu ya. Begitu pertama kali tahu Pak, PON itu diadakan di Papua. Atmosfernya seperti apa Pak? Wah, pada waktu Pak Gubernur umumkan, pada waktu menang di kontes KONI pusat, Musyawarah Nasional menetapkan PON Papua, maka masyarakat merasa luar biasa kepercayaan bangsa dan negara, kepercayaan masyarakat olahraga secara khusus untuk menyelenggarakan PON di Papua. Walaupun ada sebagian masyarakat kami, waduh fasilitasnya bagaimana ya? Tapi Pak Gubernur kami dengan seluruh jajaran menyatakan bahwa terima dulu, habis itu kita bangun. Dan Pak Gubernur kita cukup berani selaku ketua umum PON. Dan karena pada waktu penerimaan penunjukan itu atas nama pemerintah daerah, Pak Gubernur mengistilahkan yang penting dong percayakan Barton jari jalan, dan ternyata memang luar biasa Pak Gubernur kita. Nah, kan Pak Jokowi ke Papua juga itu Pak ya untuk membuka PON ya. Itu kan saya lihat viral di mana-mana itu Pak Jokowi menyapa warga ya di pinggir jalan, bahkan kaca mobil beliau aja sampai diturunkan paling rendah Pak untuk menyapa masyarakat di Papua. Bahkan saya dengar cerita dari Pas Pampres itu, Pas Pampres agak kerepotan ini Pak sepertinya Pak. Nah, bagaimana sih Pak masyarakat Papua itu melihat sosok Pak Jokowi, melihat sosok Presiden Jokowi Pak? Kalau masyarakat Papua pada umumnya melihat setelah kita menjadi tuan rumah dan ada kunjungan beliau juga ke Papua, pada umumnya masyarakat Papua menganggap di satu pihak bahwa inilah Presiden Indonesia pertama yang sangat dekat dengan rakyat dan memperhatikan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat di Papua. Dan kami harus akui, katakanlah infrastruktur jalan dan jembatan di periode beliau walaupun baru sekian tahun, tetapi harus diakui dan diaminkan memang cukup banyak infrastruktur yang dicapai, dan masyarakat sangat senang. Dan Presiden kita juga bahkan turun loh Pak dari mobil. Iya, itu saya lihat video viralnya itu Pak. Waduh, dan bisa berpelukan dengan mama-mama Papua itu membuat kesan bahwa beliau tidak jauh dengan masyarakat Papua. Iya. Bahkan saya lihat yang di video viral itu anak kecil aja nangis Pak menyambut Pak Jokowi. Karena Pak, selama ini kan dianggap bahwa Presiden itu jauh sekali dari Papua, jauh dari masyarakat. Tapi Pak Jokowi ini membuat terlalu dekat dengan masyarakat, bahkan bisa pegang tangan, bisa berpelukan, itu jarang lah. Iya. Nomor satu di satu bangsa melakukan hal-hal yang sangat, ya menurut saya di kacamata Pas Pampres itu sangat hal yang tidak biasa. Karena itu penjagaan kan bukan luar biasa juga itu Pak. Tapi beliau dengan yakin karena rakyat menyayangi dan perasaan beliau, saya rasa dalam keyakinannya masyarakat sayang beliau sehingga beliau juga memberanikan diri. Kan risikonya tinggi sekali Pak. Iya. Kalau saya dilukai itu dunia ini biasa saja Pak. Tapi kalau Presiden jangankan dilukai, direncanakan melukai aja sudah diheboh di dunia itu. Tapi ya beliau sangat disayangi oleh masyarakat ya Pak. Iya. Bukan di Papua aja, saya kira di seluruh Nusantara beliau memang profilnya luar biasa ya Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, di penyelenggaraan PON yang lalu ada berapa cabang olahraga Pak yang dipertandingkan Pak? Kita 37 cabang olahraga. 37 cabang olahraga, lalu ada 69 nomor pertandingan dan merebut 691 medali emas.
Iya. Nah, Banyak Pak. nah dari Dan 3 terselenggara di 4 klaster. Oh iya. Wah. Nah, dari 37 cabang olahraga itu yang paling diminati masyarakat Papua yang mana itu, Pak? Ya, nomor 1 lapangan bola lah Pak. Laki, perempuan, tua, muda, anak kecil juga semua ke lapangan bola Pak. Nah, Itu nomor 1 deh. Pada dasarnya cabang-cabang olahraga, misalnya olahraga air, basket, voli, ya panahan, semua ya kami masyarakat Papua pada dasarnya sedang berolahraga ya Pak. Atletik, ya semua deh. Voli, apalagi sepak takraw. iya. Kira-kira namanya bola itu Pak paling disenangi. Bola. Dan semua venue penuh, itu yang repot Pak, sehingga keamanan sangat sulit mengatur para penonton. Iya. Di tengah-tengah pandemi itu Pak. Iya. Tapi sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa masyarakat harus vaksin dan masyarakat di sekitar venue harus vaksin, dan kami vaksin di atas 70% masyarakat di sekitar venue. Dan kita bersyukur bahwa semua peserta sudah vaksin Pak. Ya. Yang datang dari luar Papua. Ini yang membuat di tempat-tempat venue itu banyak yang nonton. Mau prokes bagaimana ya, prokesnya tetap diberlangsungkan, tetapi antusiasmenya dari masyarakat luar biasa, sehingga keamanan memang luar biasa Pak, mengatur pintu-pintu masuk venue. Akhirnya ada toleransi tetapi dalam pengendalian yang tinggi. Puji Tuhan lah Pak, walaupun agak longgar sedikit tetapi semua dalam keadaan aman dan tentram selama berlangsungnya, sehingga tidak melahirkan tempat PON itu tempat klaster baru. Itu yang kami bersyukur. Iya. Nah, Papua ini kan sebagai tuan rumah ini Pak, sudah menangkan berapa pertandingan ya Pak yang lalu Pak? Bawa medali berapa ini Pak? dari Papua. Papua meraih ratusan medali dan ini mengantar dia 4 besar di Indonesia. Dan ini sukacitanya minta ampun Pak. Iya. Apalagi dapat bonus ya, waduh. Memang bisa saya sebut kalau tuan rumah ada faktor keuntungan ya, mungkin menguasai medan dan menguasai cuaca dan seterusnya sehingga mendatangkan banyak medali emas. Ini luar biasa, memang kerja keras Pak, sekitar 2 tahun terakhir. Ya kerjanya 2 tahun itu Pak ya? Ya, lama Pak. Melatih atlet ini kan tidak gampang Pak. Betul. Ada atlet 2 bulan bisa jadi Pak. Iya. Nah, penyelenggaraan ini kan berarti bisa kita katakan sukses dan lancar gitu ya Pak ya. Apalagi tadi Pak Elias sampaikan protokol kesehatan tetap dijaga, bahkan tidak menimbulkan klaster baru begitu. Nah, tentu kan keberhasilan penyelenggaraan PON ini ada peran pemerintah pusat, ada juga peran pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota, betul kan Mbak di sana. Nah, menurut Pak Elias sendiri seberapa jauh sih Pak, seberapa besar sih andil atau peran pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan PON ini Pak? Ya, kalau bisa saya sebut peranan Presiden Republik Indonesia luar biasa karena beberapa kali Zoom dengan panitia dan arahan serta petunjuk beliau kami laksanakan. Juga Menko yang ada dan juga beberapa pada dasarnya sebagian besar para menteri dan teman-teman di KSP telah menolong kami, termasuk DPR RI dan DPD. Peranan DPD luar biasa Pak, sehingga semua utusan dari 34 provinsi bisa bersama-sama dalam PON 20 tahun 2021. Khusus DPD kami memberi penghormatan khusus karena kami pernah rapat 2 kali dengan Pak Menteri Pemuda Olahraga, lalu melakukan rapat resmi di tempat sidang DPD. Dan ini peranan senator luar biasa Pak, khususnya Pak Ketua Umum dan semua pimpinan dan utusan daerah. Itu peranannya luar biasa karena bukan menyukseskan PON saja kepada panitia besar,
tetapi mereka juga mengarahkan atau memberi dorongan supaya kepala daerah tingkat 1 memberi dukungan kepada semua provinsi supaya bisa hadir di Papua. Karena pada saat itu kan di tengah-tengah pandemi, jadi waduh, kami bahas juga protokol kesehatan tidak mudah, Pak. Iya, Dan iya, ini iya. pengendalian dan arahan dari Kementerian Kesehatan yang menolong semua ini sehingga bisa berhasil. Demikian juga KONI Pusat dan secara khusus beberapa kementerian dan teman-teman dari Kementerian Pemuda Olahraga, Pak Menteri Pemuda Olahraga, Pak berkantor di Papua lama loh, Pak. Hampir sebulan. Iya. Tidak begitu. Kalau KONI Pusat ya dari 1,5 bulan mereka juga sudah sebagian besar sudah ada di 4 klaster. Merauke, Timika, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Sehingga peranan TNI Polri juga luar biasa, Pak. Dan saya kira semua unsur masyarakat di Papua juga turut mendorong. Karena pada bulan-bulan Juli, Pak, pada waktu kami rapat dipimpin Pak Presiden, ini juga soal besar sehingga Pak Presiden bilang, oke, nanti saya putuskan di bulan September. Kami sebagai panitia, wah, sangat risau dan bagaimana ya Pak. Maka kami tetap mempersiapkan untuk penyelenggaraan 100% ada penonton. Karena bagi kami kalau dipengaruhi oleh prokes sehingga penonton sangat dibatasi bahkan tidak akan ada penonton, tapi kalau memang terjadi harus ada penonton, itu kan repot kalau kami menyiapkan yang terbalik. Karena itu Presiden bilang nanti September beliau akan rapat dan putuskan bagaimana PON ke depan, kira-kira begitu. Tapi pada bulan September 2021 Presiden bilang tetap Oktober tanggal 2 PON akan dibuka. Waduh, luar biasa Pak. Karena tidak ada pelajaran di dunia bagaimana di tengah-tengah pandemi pelaksanaan PON, walaupun baru contoh pertama di Jepang. Tapi kami kan tidak bisa ke Jepang, Pak. Pada waktu itu kami PB PON beberapa orang mau lihat bagaimana tata cara prokes dan seterusnya sejak peserta tiba di bandara. Tapi kan tidak diperkenankan menerima tamu kan mereka, selain atlet dan ofisial. Jadi kami nonton-nonton bertata caranya kami karang-karang begitu Pak. Karena tidak ada pedoman. Iya. Nah, tadi kan Pak Elia di awal sempat sebutkan Pak bahwa waktu pertama kali Papua ditunjuk jadi venue penyelenggara begitu ya, warga atau panitia itu khawatir ini fasilitas bagaimana ya, infrastruktur bagaimana ya. Meskipun tadi Pak Gubernur sampaikan yang penting kita terima dulu aja, baru nanti kita kerjakan kan begitu. Nah, tentu kan pembangunan fasilitas, pembangunan infrastruktur, akses segala macam itu kan perlu dikebut ya Pak ya. Iya. Nah, pasti kan ada peran pemerintah pusat, ada peran pemerintah daerah juga. Nah, bagaimana sih Pak Elia sendiri sebagai warga Papua begitu ya melihat pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, lalu juga akses ya dari satu daerah ke daerah yang lain dibandingkan dengan zaman dulu Pak, waktu mungkin Pak Elia saat kecil begitu Pak? Ya, beda lah Pak. Misalnya soal penerbangan, operator meningkatkan volume penerbangan, lalu jalan-jalan akses menuju venue semua dibangun secara baik dan berkualitas. Dan venue-venue itu tentunya harus kami sebut dengan hormat Menteri PUPR memang luar biasa beserta jajaran, karena atas perintah Presiden dan dukungan Gubernur Papua, sehingga sebagian Gubernur Papua, pemerintah daerah Papua membangun beberapa venue dan sebagian dibangun oleh pemerintah pusat melalui PUPR. Itu luar biasa Pak, karena pandemi juga menyelamatkan panitia besar PON. Sebab kalau pelaksanaannya di 2021 itu kemungkinan kami belum terlalu siap secara venue dan tempat-tempat tinggal, tetapi karena ada pandemi kami rasa ditolong sehingga ditunda 1 tahun dan semuanya berlangsung dengan
semua sudah siap. Sehingga PON kali ini biasa sampai PON terakhir peserta sudah ada, sebagian venue masih dibangun, masih di finishing. Tapi PON kali ini di Papua peserta belum ada, venue semua sudah siap. Bahkan ada yang sudah siap 9 bulan sebelum pertandingan. Itu luar biasa, Pak. Wah, luar biasa. Jadi pandemi juga penolong. Iya. Nah, terakhir Pak, sebelum kita tutup podcast ini, ada nggak sih Pak pesan dan harapan Pak Elia sebagai warga Papua gitu ya terhadap pemerintahan Indonesia ke depan gitu, khususnya bagi wilayah-wilayah di Indonesia Timur, Pak? Ya, saya pikir kalau bicara Indonesia Timur atau Tengah atau Barat yang fasilitasnya masih kurang dari segi keolahragaan, sebaiknya itu tempat-tempat penyelenggaraan event nasional supaya dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa terbangun sekian venue sehingga pemerataan pembangunan di bidang keolahragaan semakin merata dan adil di seluruh tanah air. Dan yang kedua, misalnya kami di Papua karena venue-venue-nya ada beberapa skala internasional, sebaiknya juga minimal tingkat Asia Tenggara dan Asia, bahkan di tingkat dunia, perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintah pusat, KONI pusat dan KOI, serta Menteri Pemuda Olahraga, bagaimana menyelenggarakan event-event di tingkat regional dan internasional. Karena sudah tersedia venue-venue yang cukup baik. Misalnya untuk venue renang, Pak, untuk diketahui oleh pemirsa bahwa kolam renang kita kalau ditaruh air pada tahun 2021 bisa diganti tahun 2031. Wah. Iya. Pak Timothy kaget kan, 10 tahun bisa dipertahankan. Tetapi dengan cara pemeliharaan yang tepat dan benar. Paling lambat 7 tahun baru bisa diganti airnya. Tapi kalau dikelola secara baik dan benar, 10 tahun baru diganti airnya. Nggak masuk akal kan, Pak? Iya. Saya baru tahu ini, Pak. Dan di dunia termasuk Indonesia ini, di Asia ini mungkin baru kali ini ada venue seperti itu, Pak. Dan ini mendapat pengakuan dari renang internasional, Pak. Karena mereka datang dan meng-ACC bahwa ini standar internasional dan luar biasa, Pak, kolamnya. Bagus. Iya. Berarti bahkan sampai dunia internasional pun mengakui kualitas atau standar venue PON kemarin ya, Pak ya? Oh iya, Pak. Misalnya kolam renang ya. Misalnya juga untuk senam. Wah, senam itu kan, Pak, itu pertama kali di Indonesia bentangan 72 meter tanpa tiang. Oh, ya. Timothy harus datang supaya lihat, 72 meter lebarnya tanpa tiang gimana ya? Iya. Okay, termasuk atapnya tidak pakai paku, Pak. Padahal gedungnya besar. Dan itu pertama di Indonesia tidak pakai paku. Nanti pakai apa nanti Pak bisa datang lihat. Siap Pak Elia. Siap. Pak Elia, terima kasih ya Pak Elia sudah berkenan bergabung bersama kami untuk membahas penyelenggaraan PON di Papua yang lalu. Ya, terima kasih Pak Timothy. Siap, terima kasih Pak Elia. Salam olahraga. Siap, salam olahraga. Orang itu bisa. Ya, kita bisa. Siap, terima kasih Pak Elia. Ya, itu dia tadi perbincangan menarik saya dengan Pak Elia Lupati, Sekretaris Umum Panitia Besar PON Papua 20. Saya Timothy Vantriono, izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.